sejarah tidak selalu ditulis dengan jujur. Ada cerita yang disembunyikan, teori yang diperdebatkan, dan misteri yang belum pernah terjawab. Di channel ini, kita tidak hanya belajar sejarah dunia, kita mengimajinasikannya dari peradaban kuno, teori besar alam semesta, konspirasi yang mengubah arah dunia, hingga misteri yang membuat manusia bertanya, apakah yang kita tahu selama ini benar? Selamat datang di Imagina Test Station 15, tempat sejarah, teori, dan imajinasi bertemu. Siapkan pikiran terbuka, karena perjalanan kita dimulai sekarang. 10 negara tanpa matahari. Ketika manusia hidup berbulan-bulan dalam kegelapan, bayangkan sebuah dunia di mana jam berhenti menandai pagi, di mana matahari tidak pernah muncul di ufuk timur. Tidak ada warna jingga senja, tidak ada bayangan siang hari, hanya gelap, pekat, dan sunyi. Ini bukan kisah fiksi ilmiah, ini bukan dunia lain. Ini adalah bumi tempat kita hidup sekarang. Hari ini kita akan menjelajahi 10 negara dan wilayah di dunia yang mengalami hari tanpa matahari selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Inilah kisah manusia yang hidup di batas ekstrem planet ini. Apa yang dimaksud tanpa matahari? Secara ilmiah, fenomena ini disebut polar night. Polar night terjadi ketika matahari tidak pernah naik di atas horizon. Bumi miring sekitar 23,5 derajat. Wilayah dekat kutub tidak mendapat cahaya matahari. Artinya tidak ada siang hari, tidak ada matahari terbit. Bahkan tengah hari tetap gelap. Namun uniknya, langit tidak selalu hitam total. Kadang ada cahaya biru samar, pantulan cahaya dari salju, aurora yang menari di langit. Sekarang kita mulai perjalanannya. Bagian pertama Norwegia, negara yang terbiasa gelap. Di Norwegia Utara ada kota bernama Trans. Di kota ini, matahari menghilang total selama 50 hari. Dari akhir November hingga pertengahan Januari, bahkan tengah hari terasa seperti tengah malam. Namun yang mengejutkan, kota tetap ramai, kafe tetap buka, anak-anak tetap bermain di luar. Bagi orang Norwegia, gelap bukan musuh, gelap adalah ritme hidup. Mereka bahkan memiliki tradisi, festival musim dingin, perayaan cahaya buatan, aktivitas luar ruangan saat gelap total. Bagian kedua, Swedia, gelap yang menguji mental. Di kota Kiruna, Swedia Utara, matahari tidak terbit selama hampir 2 bulan. Suhu bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Masalah terbesarnya bukan dingin, melainkan psikologis. Banyak warga mengalami depresi, musiman SED, gangguan tidur, kehilangan motivasi. Pemerintah Swedia menyediakan lampu terapi cahaya. Sekolah dan kantor diatur pencahayaannya. Desain rumah dibuat sangat terang. Namun di balik itu semua, Swedia menjadi salah satu tempat terbaik melihat aurora borealis. Bagian ketiga, Finlandia, Kalmos, gelap yang tenang. Finlandia menyebut musim ini sebagai Kaamos. Kaamos bukan sekadar gelap, ia adalah suasana di Lapland. Matahari hilang hingga 51 hari. Siang hanya berupa cahaya biru pucat. Hening terasa sangat dalam. Namun, orang Finlandia tetap bersauna, berkumpul dengan keluarga, menikmati keheningan. Ironisnya, di negara dengan bulan tanpa matahari ini, Finlandia berkali-kali dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Bagian keempat, Islandia, cahaya senja tanpa siang. Islandia berada di batas unik, tidak sepenuhnya gelap 24 jam. Namun matahari
hanya muncul 1-3 jam. Kadang bahkan tidak terlihat sama sekali. Yang ada hanyalah cahaya senja panjang, langit kelabu, bayangan samar, pegunungan es, kombinasi vulkan aktif, gletser, malam panjang membuat Islandia tampak seperti dunia alien di bumi. Bagian kelima, Rusia. Gelap dalam skala raksasa. Rusia memiliki wilayah tanpa matahari terluas di planet ini. Di kota Murmansk, matahari menghilang selama 40 hari. Ribuan penduduk hidup tanpa siang. Di Siberia, suhu bisa mencapai -50 derajat Celcius. Gelap, sunyi, dan ekstrem. Namun, kota tetap berfungsi. Transportasi, jalan, sekolah, industri. Berat, manusia menolak menyerah pada alam. Bagian keenam, Kanada, tanah gelap, orang Inuit, wilayah Nunavut dan Yukon mengalami malam panjang hingga 30 hari. Matahari hanya berupa cahaya redup. Penduduk asli Inuit sudah hidup di sini ribuan tahun, mengandalkan bulan dan bintang. Waktu diukur dari alam, bukan jam. Bagi mereka, gelap bukan kekurangan. Gelap adalah guru bertahan hidup. Bagian ke-7, Alaska. Dua wajah ekstrem di kota Utqiagvik. Matahari tidak terbit selama 65 hari. Gelap total dari November sampai Januari. Namun, saat musim panas, matahari tidak pernah tenggelam. 1. Tempat. 2. Ekstrem. Tanpa transisi, tubuh manusia dipaksa beradaptasi. Bagian ke-8, Greenland. Pulau es tanpa siang. Greenland mengalami bulan-bulan tanpa matahari. Angin es ekstrem. Isolasi geografis. Namun, kehidupan tetap berjalan. Berburu, memancing, tradisi turun-temurun. Gelap menjadi bagian dari identitas budaya. Bagian ke-9, Estonia Utara, senja abadi. Estonia tidak sepenuhnya gelap, namun siang terasa seperti senja. Matahari sangat rendah, cahaya nyaris tidak terasa. Dampaknya, ritme biologis terganggu, produktivitas menurun, depresi meningkat, negara modern pun tetap rapuh tanpa cahaya. Bagian ke-10, Antartika, neraka dingin tanpa cahaya. Antartika adalah wilayah tanpa matahari paling ekstrem. Matahari hilang hingga 6 bulan. Suhu mencapai -80 derajat Celcius. Para ilmuwan hidup terisolasi, mengandalkan cahaya buatan, mengalami tekanan mental berat. Ini adalah simulasi alami. Hidup di planet lain. Dampak hidup tanpa matahari. Tanpa matahari, manusia mengalami kekurangan vitamin D, gangguan hormon, depresi, dan kecemasan, kehilangan orientasi waktu. Namun, manusia beradaptasi. Lampu, terapi, komunitas, sosial, ritual budaya, musim gelap. Di tempat-tempat ini, matahari bukan sesuatu yang pasti. Ia adalah tamu musiman, dan mungkin kita yang hidup di bawah matahari setiap hari sering lupa bersyukur. Karena di belahan bumi lain ada manusia yang menunggu cahaya. Dengan penuh harap, kalau kamu merasa ada sejarah yang disembunyikan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita yang belum berani dibuka.